Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak yang sholih dan sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan kemudahan, serta bermanfaat dunia akhirat, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyah wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Video pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra Nabi Dawud alaihi salam, Raja Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihi salam menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Bani Israel. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihi salam, Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam yaitu dapat memerintah hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihi salam juga bisa berbicara dan mengerti semua bahasa binatang. Sejak berumur 11 tahun, sudah terlihat kepandaian, ketajaman berpikir, serta kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan. Nabi Sulaiman alaihissalam dan kawanan semut. Suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya hendak melewati suatu tempat yang di dalamnya terdapat sarang semut. Para semut berlari terpontang-panting menuju sarangnya untuk menyelamatkan diri agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar seekor semut berkata kepada teman-temannya, "Wahai semut, masuklah kalian ke dalam sarang, agar selamat dan tidak binasa terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan kaumnya." Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum mendengar perkataan semut itu. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukannya untuk berhenti, menunggu semut-semut masuk ke sarangnya, dan berhati-hati agar tidak menginjak semut. Sikap Nabi Sulaiman alaihissalam menunjukkan bahwa kita harus menyayangi hewan, bahkan semut, tidak mengganggu dan menyakiti hewan. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis. Ketika sedang dalam perjalanan jauh, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama kaumnya merasa kehausan ketika tiba di wilayah Yaman. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan burung hudhud untuk mencarikan mata air. Setelah lama menunggu, burung hudhud datang dengan membawa berita tentang adanya kerajaan besar yang dipimpin oleh ratu cantik bernama Balqis. Kerajaan itu bernama Sabah. Ratu Balqis dan rakyatnya menyembah matahari. Mendengar berita tentang kerajaan Sabah, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengirim surat untuk Ratu Balqis agar mengikuti ajarannya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis diabadikan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 30 sampai dengan 31, yang artinya sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis mengira Nabi Sulaiman alaihissalam mengharap hadiah. Ratu Balqis kemudian mengutus beberapa pembesarnya untuk menyerahkan hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, hadiah tersebut ditolak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan dikembalikan kepada Ratu Balqis. Para utusan Ratu Balqis kembali dengan membawa seluruh hadiah itu.
dan menyampaikan semua hal yang terjadi ketika menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Mendengar cerita para utusannya, Ratu Balkis penasaran ingin bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balkis menyiapkan pasukan untuk mengawalnya menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar berita dari burung hudhud bahwa Ratu Balkis akan datang. Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukan jin untuk membangun istana yang megah dan indah. Bahkan ketika Ratu Balkis dalam perjalanan menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam, singgasana Ratu Balkis dipindahkan oleh seorang yang berilmu ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Begitu tiba di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balkis takjub dan terpesona dengan kemegahan istana tersebut. Ratu Balkis juga terkejut melihat singgasananya ada di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dipenuhi air dengan ikan-ikan berenang bebas di dalamnya. Ia pun mengangkat baju kemegahannya hingga betisnya tersingkap. Ia tak ingin baju megahnya basah karena harus melalui kolam di dalam istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Melihat tingkah Ratu Balkis, Nabi Sulaiman pun berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah istana yang terbuat dari kaca." Melihat kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balkis dan seluruh pasukannya menyatakan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Balkis dan pasukannya juga bersedia mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat tanpa ada yang mengetahui. Bahkan para jin pun tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam baru diketahui setelah tongkat yang dipegangnya rapuh karena dimakan rayap. Karena tongkatnya rapuh, maka Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh tersungkur. Para jin yang sedang berjaga di pintu mihrab segera berhamburan masuk ke dalam mihrab. Para jin baru mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Kedua, rajin belajar agar menjadi anak yang pandai. Ketiga, bersikap baik kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, berani dalam menegakkan kebenaran dan berendah hati. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang diskusikanlah bersama dengan ayah dan ibumu. 1. Siapakah Nabi Sulaiman alaihi salam itu? Kedua, tuliskan mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketiga, tuliskan sifat keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Keempat, jelaskan wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan yang kelima, siapakah Ratu Balkis itu? Selamat mengerjakan anak-anak. Demikianlah pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.